Jika kebaikan cukup, mengapa Yesus harus mati? Bukankah banyak orang berpikir bahwa selama kita menjadi orang baik, suka menolong, tidak merugikan orang lain, maka semuanya akan baik-baik saja di hadapan Tuhan? Jika dosa bisa dihapus dengan perbuatan baik, mengapa Alkitab berbicara tentang salib? Mengapa Yesus harus menderita dan mati? Pertanyaan ini bukan hanya soal ajaran agama, tetapi tentang masa depan hidup kita. Apakah menjadi orang baik saja sudah cukup untuk membereskan dosa? Atau sebenarnya ada kebenaran yang lebih dalam yang perlu kita mengerti? Inilah dia fakta Alkitab. Bisakah perbuatan baik menghapus dosa? Anda ingin didoakan? Hubungi kami di nomor 082 215 002 424. Hakikat dosa menurut Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa dosa bukan sekedar kesalahan kecil atau kekurangan moral. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Roma 3 ayat 23 menyatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya, tidak ada satupun manusia yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Standar Allah bukanlah lebih baik dari orang lain, melainkan kekudusan yang sempurna. Yakobus 2 ayat 10 bahkan berkata bahwa melanggar satu hukum saja membuat seseorang bersalah terhadap seluruh hukum. Dosa bukan hanya masalah tindakan, tetapi juga kondisi hati. Itulah sebabnya dosa tidak bisa dihapus hanya dengan menambahkan perbuatan baik. Mengapa perbuatan baik tidak cukup? Banyak orang berpikir bahwa kebaikan dapat menyeimbangkan dosa, seperti timbangan antara baik dan buruk. Namun, Alkitab tidak mengajarkan konsep itu. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Perbuatan baik memang penting, tetapi bukan sebagai alat untuk menghapus dosa. Bayangkan seseorang melanggar hukum berat di pengadilan. Hakim tidak bisa membatalkan hukuman hanya karena terdakwa pernah melakukan kebaikan. Keadilan tetap menuntut konsekuensi. Demikian pula dengan dosa. Keadilan Allah menuntut hukuman. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut." Jika upah dosa adalah maut, maka perbuatan baik tidak cukup untuk membayar hutang itu. Jalan penghapusan dosa, salib Kristus. Kabar baiknya, Allah tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena kasih-Nya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan sekedar sebagai teladan moral, tetapi sebagai pengganti manusia berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran." Di salib, keadilan dan kasih Allah bertemu. Hukuman atas dosa dijatuhkan, tetapi ditanggung oleh Kristus. Itulah sebabnya hanya melalui iman kepada Yesus, dosa diampuni. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain Dia. Jika perbuatan baik tidak menghapus dosa, apakah itu berarti tidak penting? Tentu tidak. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, kita tidak berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kebaikan adalah respons syukur atas anugerah, bukan alat untuk membeli pengampunan. Bisakah perbuatan baik menghapus dosa? Jawabannya menurut Alkitab adalah tidak. Kebaikan manusia tidak pernah cukup untuk memenuhi standar kekudusan Allah. Namun, kabar sukacita Injil adalah ini. Dosa dapat dihapus melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hati yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa, dan menerima karya Kristus di salib, kita menerima pengampunan dan hidup yang kekal.
Pengharapan kita bukan pada usaha kita, melainkan pada kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Dan di sanalah kita menemukan damai yang sejati. Jika Anda rindu memahami lebih dalam bagaimana menerima keselamatan sejati itu bekerja, atau jika Anda sedang bergumul dengan rasa bersalah dan beban dosa, jangan hadapi itu sendiri. Hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 082 215 002424. Tim kami siap mendampingi dan mendoakan Anda agar mengalami tuntunan Tuhan secara nyata dalam setiap langkah hidup Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.